menghasilkan anak yang ya dia bisa berprofesi ini itu, tapi vakum dalam kontribusi. Menurut saya kok gagal ya? Iya. Kalau kita bisa baca di Mazmur 1 sampai 4, ya, di situ menggambarkan di dalam firman Tuhan yang diajarkan kepada kita tidak mau taat, tidak mau menerima. Menurut saya lebih baik sekuler aja lah sekaligus. Terus orang yang jauh lebih baik. Gagal berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto, dan ini episode yang khusus karena menyambut Hari Guru Nasional 2025. Ini hari yang bersejarah buat podcast Guru Gembira karena dimulainya juga dulu persis Hari Guru Nasional di tahun 2023. Nah, bersama saya saat ini adalah orang-orang yang menggetarkan hati saya, dan saya sudah lama menantikan ini ya, jadi jangan lewatkan. Ini hati saya benar-benar meluap-luap dan saya mendoakan supaya pertemuan ini terjadi. Dan ini kesempatan yang baik. Kita akan mengulik, mengupas tuntas pendidikan Kristen saat ini dan ke depan. Ya, bersama dengan saya saat ini adalah mentor-mentor dan guru-guru saya, Bapak Takim Andriono dan Bapak Andronikus Komala. Silakan boleh memperkenalkan diri lebih dahulu. Pak Andronikus, silakan, senior saya. Ya, nama saya Andronikus Komala dan saya ini adalah seorang Kristen yang dari kecil sampai sekarang sebetulnya pendidikan yang saya terima dalam waktu menjalankan hidupnya pendidikan, saya itu adalah jebolan daripada universitas. Jadi tidak lulus dari universitas dan saya hanya kuliah sampai 2 semester. 2 semester aja. Kemudian saya harus terjun ke dunia lapangan kerja. Waktu pertama saya harus meneruskan agent perusahaan pelayaran lokal dari orang tua saya. Jadi saya ditempatkan dari Malang pindah ke Surabaya. Kondisi awalnya seperti itu. Nah, sejak itu karena pada saat saya sekolah di SD ada satu perubahan peraturan dari Soeharto waktu Gestok ya tahun 65. Waktu itu kita sekolah Tionghoa tidak boleh yang berwarga negara Indonesia tidak boleh masuk sekolah di sekolah Tionghoa. Dan saya hanya sempat duduk di kelas 3 SD. Jadi selanjutnya saya itu belajar sendiri bahasa Mandarin karena waktu itu juga karena berkat Tuhan juga ya. Ada peraturan bahwa gereja boleh menggunakan bahasa Mandarin. Itu waktu saya pegang Alkitab bahasa Mandarin. Jadi setelah lulus dari SMA, saya lebih fasih untuk mendengar bahasa Mandarin, membaca Alkitab Mandarin daripada bahasa Indonesia. Nah, gara-gara itu juga, Pak, saya waktu masuk di sekolah Indonesia kelas 3, mestinya kelas 4 diturunkan jadi kelas 3. Itu pertama. Yang kedua, saya mengalami perubahan tahun ajaran. Tunda saya satu semester. Sehingga saya masuk SD, sebetulnya kalau saya hitung-hitung, SD saya itu kira-kira usia 7 tahun. Jadi tua-tua di situ aja. Jadi satu kelas teman itu mungkin saya yang paling tua usianya. Tapi ternyata kemarin saya di reuni dengan mereka di Malang ya. Mereka juga usianya juga sama-sama saya. Baik Pak. Jadi itulah background. Baik. Terima kasih Pak. Ya, saya
teman sepelayanan ya, Bu Sinto dan juga juniornya Pak Andronikus Kumala. Saya bersyukur Tuhan masih mempercayakan saya untuk berkecimpung dalam dunia pelayanan pendidikan. Ya. Ya, terima kasih Pak Takim. Jadi guru gembira Pak Kom ini saya menyebut, nah panggilan akrabnya Pak Kom ini kurang lebih tadi ngobrol 40 tahun. Ya, jadi sudah, kalau saya katakan ini barometer pendidikan Kristen di Surabaya paling tidak. Ya, Pak Kom dan Pak Takim ini ya. Pak Takim sudah kurang lebih 30 tahun. Nah, kita ingin melihat ini sekarang. Saya langsung masuk to the point ya. Karena beberapa poin yang kita akan bahas ini menggelisahkan hati saya juga ya, sebagai pelaku pendidikan juga. Pak Kom dan Pak Takim ya, kita saat ini di dalam satu persimpangan jalan, khususnya juga Indonesia dengan segala perubahan yang ada, dengan peraturan yang ada, tapi juga dengan, saya lihat di pergeseran pendidikan di Indonesia ini, mulai Orde Baru, era reformasi dan sebagainya, sebetulnya pendidikan Kristen ini punya keunggulan-keunggulan, identitas yang sangat berbeda, yang membesarkan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi semakin ke sini kok terangnya ini semakin redup. Dulu mempunyai kekuatan di pendidikan karakter, ini semakin lama semakin hanya sebagai jargon saja. Lah ini gimana Pak Kom mungkin? Silakan. Ya, saya ini juga sudah terjun di dunia pendidikan cukup lama. Jadi saya juga tidak saja terjun, tapi saya mengamati tentang perkembangan Kristen, pengajaran Kristen di semua unit sekolah yang diberi brand sekolah Kristen. Nah, yang menjadi permasalahan yang saya lihat itu adalah jika dikaitkan dengan karakter. Di dalam pendidikan kita orang Kristen ini sangat lemah. Mengapa bisa lemah? Ada penyebabnya. Ya. Lemah ya Pak? Lemah, ya lemah. Mengapa lemah? Karena pendidikan Kristen dianggap sama dengan pendidikan sebagai dasar daripada pendidikan sekolah, subjek-subjek lainnya. Ya, jadi dinilai dengan tes Akademik. Akademik. Ya. Jadi kalau pendidikan Kristen digembleng dengan apa yang ada di dalam kurikulum, artinya mereka memberikan satu pengajaran tentang pengayaan otak. saja. Tidak beda dengan apa yang diajarkan seperti matematik, sejarah, biologi, fisika, tidak beda, ya. Karena itu adalah satu ilmu yang diberikan kepada siswa kita. Nah, kalau itu diberikan, tentu mengalami satu gap yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam firman. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita itu adalah selain kita beriman, mengetahui tentang isi Alkitab, ya, dituntut lebih dalam, yaitu bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada dua perbedaan sebetulnya. Kalau ilmu yang kita terima adalah pengayaan otak. Kalau sudah masuk ke dalam otak, otak itu menganalisis, melogikakan apa yang dia terima, kemudian menjadi rasionya dia. Ya. Jadi itu jadi konsepnya itu. Kalau pembinaan dari firman Tuhan tidak bisa disamakan dengan pengajaran seperti itu. Kesalahannya sekarang itu adalah yaitu karena mereka pendidikan Alkitab dimasukkan sama dengan pendidikan subjek lainnya, sehingga menjadi satu kekayaan daripada ilmu pengetahuannya itu. Kalau pendidikan rohani itu tidak, kita dituntut setia akan firman Tuhan, hukum Tuhan, peraturan-peraturan yang ada di dalam Alkitab, ketetapan yang sudah diterapkan di dalam Alkitab, sehingga itu tidak bisa dirasiokan. Tidak bisa dianalisis. Kamu dituntut setia. Apa yang dikatakan itu patut 100%, 100%, ya. Kamu harus taat seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan pendidikan agama yang Kristen yang benar. Karena itu akan nanti penempatannya juga berbeda. Kalau ilmu pengetahuan di dalam otak kita,
Tapi kalau firman Tuhan yang kita renungkan setiap saat, itu tertanamnya di dalam hati apapun. Itu ada perbedaan. Kalau sudah ada perbedaan itu menentukan seseorang bagaimana dia bersikap di dalam lingkungan, dalam pergaulan. Begitu ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Melengkapi apa yang disampaikan Pak Komala, kalau kita punya relasi pribadi ya, ketika kita kenal siapa Tuhan kita, dan biasanya itu dimulai dengan pengenalan lewat orang tua dan juga guru gitu kan. Lalu ketika punya intimate relationship itu memudahkan dia bisa lebih memahami apa isi hati Tuhan gitu kan. Nah, bicara soal pembekalan karakter itu tidak bisa void ya, berada di ruang hampa. Harus mulai dengan pengenalan siapa Tuhan itu. Lalu juga ujungnya pasti ada. Artinya kita tidak membekali anak-anak kita itu untuk sekedar spiritual begitu kan, orang yang beragama. Tapi dia berkontribusi apa? Nah, di situ ilmu pengetahuan masuk. Tapi ilmu pengetahuan yang sudah diwarnai, dibekali, itu yang namanya biblical worldview itu kan. Nah, di situ dia belajar matematikanya kelihatannya sama dengan teman yang lain, tetapi di sekolah Kristen seharusnya dia punya wacana yang berbeda. Nah, di situ tugas guru mengantar anak-anaknya bagaimana saya mempelajari matematika ini untuk berkontribusi pada suatu saat, gitu kan? Ya, betul. Iya, itu sangat indah sekali dan itu memang yang diimpikan. Tapi pada kenyataannya di banyak sekolah mengalami problem itu. Tidak sampai ke situ, tidak sampai ke siswanya. Ya, banyak faktornya ya. Apakah itu load gurunya yang demikian? Karena kalau memang seperti Pak Kom dan Pak Takim tadi, pasti kan harus punya waktu nih. Nah, bagaimana itu bisa mengemas? Artinya saya ingin kalau kita ini sebagai pelaku pendidik, kita mengemas itu, bahwa itu benar-benar direalisasikan dan membungkus. Jadi bukan hanya satu pelajaran itu ya Pak ya, tapi itu membungkus keseluruhan pelajaran, mewarnai dari SDN-nya ya Pak ya, dari atas dulu ya. Nah ini gimana ya Pak? Ya, menurut saya dalam pendidikan Kristen di sekolah yang harus dibenahi adalah pimpinan yang paling atas. Dengan arti kata mungkin ownernya atau yayasannya atau pengurusnya. Kalau mereka tidak memiliki satu konsep daripada apa yang firmankan, jadi akan mengambang. Kemana dia harus pergi. Padahal firman kita kan mengajarkan kalau kita berhidup bersama, kita harus menjadikan hati Kristus kepada seperti hati kita. Hati kita harus belajar seperti hati Kristus. Jadi kalau menyerupai Kristus artinya kita harus mempunyai satu konsep, mindset. Apapun yang kita lakukan itu, apakah sudah menyerupai itu yang pertama dulu ya Pak ya. Kalau diaplikasikan di dalam satu pendidikan misalkan, pada awalnya waktu kita mendirikan satu sekolah, tentu ada visinya. Kalau umumnya sekolah Kristen, visinya yang pertama itu kan dia pegang amanat agungnya itu, menjadikan murid-murid itu siswa. Nah, kalau ini mindset itu ditaruh di dalam otak kita, setiap keputusan membuat planning sesuai nggak dengan visi. Ini harusnya dipegang. Sekarang kalau kita mau bicarakan sesuatu, pola pikir kita masing-masing yang masuk. Apalagi kita mau bicarakan tentang keuangan. Paling gampang, nggak ada uang ya nggak usah bangun lah. Tapi konsep kita bukan begitu. Kalau kamu bersandar sama saya, sama Tuhan, saya bilang, apapun yang kamu mohon saya akan berikan. Bisa nggak kita berpegang di sini? Kita kembali lagi mundur.
berarti gereja bertanggung jawab Iya. untuk membina jemaatmu. Jangan hanya sekedar diberikan khotbah, ya persekutuan atau apa sih, acara-acara yang bisa menyemangatkan mereka. Tapi sekedar itu aja nggak ada gunanya. Firman yang kamu berikan kepada dia itu pengetahuan. Iya. Misalkan saya kasih contoh sekarang. Adam dan Hawa. Pada pertama Tuhan kasih tahu, kamu tidak boleh makan buah lahan. Kalau kamu makan itu adalah mati. Itu pengetahuan. Bagaimana Adam dan Hawa meresapnya itu? Dia melihat, merasakan indah sekali, enak dipandang, ya. Kemudian ditambah lagi akan kalau setelah makan itu bisa setara dengan aku. Itu kan dia analisis. Oh, kalau saya bisa setengah, sekarang langsung dia mengulurkan tangan, dia makan. Itu kan ilmu seperti itu. Beda dengan kalau itu dimasukkan di dalam hati dan akal budi, itu menjadi mental. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Alkitab juga mengajarkan kepada kita. Kamu harus baik siang, baik malam merenungkan firman. Nah, untuk merenungkan berbeda dengan mengajar atau menerima pendidik yang ilmu pelajaran. Ya, ilmu pelajaran kita terima, kita bisa analisis, bisa logis. Tapi kalau merenungkan, kita nggak boleh nambah apa yang terjadi di situ, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yaitu nggak boleh kamu tambah, nggak boleh kamu kurangi. Sehingga itu kalau merenungkan berulang-ulang, itu akan tertanam dalam hati kita. Artinya apa? Tingkat kesensitifan terhadap dosa itu sangat tinggi. Misalkan sekarang saya diuji dengan ketamakan bahwa ini handphone ada di meja, ya, tidak ada orang yang tahu, ya, satu orang pun tidak tahu. Saya mau lihat apa, ambil apa tidak. Otak saya menganalisis loh, oh saya di rumah kebutuhan nggak punya uang, saya bisa ambil. Tapi kalau kita kembali kepada firman, janganlah kamu tahu. Mana yang akan kita pilih? Makanya Paulus di dalam Rom 7 itu kalau nggak salah mengatakan, ya, apapun yang akan saya lakukan, ya, tetapi yang jahat itu yang datang. Betapa sedihnya dia dari dalam. Itu Paulus mengatakan seperti itu. Artinya di dalam itu ada pertentangan. Keberdosaan manusia. Artinya kesensitifan kita terhadap dosa itu setinggi berapa? Kita akan memberi peluang kepada otak kita untuk menganalisis, untuk membuali kita, sehingga kita terpikat oleh. Iya Pak. Dan itulah figur dari pemimpin yang paling atas harus memiliki pola pikir yang sedemikian. Saya masih ingat dulu Pak Takib, saya waktu kuliah itu ada seorang dosen saya bule itu bilang begini, sekolah Kristenmu seperti apa? Ada bukunya gitu ya. Apakah just only like a chocolate coating? Ornamennya banyak. Oh, persekutuan ada, sembarang ada tuh. Assembly apapun ada, retreat segala lengkap. Tapi kenapa? Tidak hanya di situ, harusnya sampai. Gimana Pak? Ya, kenyataannya sekolah-sekolah kita itu kehilangan sesuatu yang sangat esensial, yaitu merenungkan itu. Nggak ada waktu itu. Nah, buktinya kan tidak ada kesempatan melakukan refleksi. Kalau di teman-teman Katolik itu punya paradigma refleksi. Jadi setelah satu bab selesai, itu siswa diberi kesempatan. Coba refleksikan. Apa yang kamu dapat? Apa yang mau kamu lakukan, terapkan dalam kehidupan ini? Nah, itu kita nggak sempat. Karena sudah sibuk. Memang. Tapi mau nggak mau, firman mengatakan seperti itu.
Ya, kamu harus merenungkan baik siang baik malam. Itu artinya apa? Terus menerus. Satu kasus terus menerus harus kamu merenungkan sampai meresap itu. Iya. Seperti anak kecil, dia bagaimana terbentuk, dia punya karakter, sifat. Dia hanya melihat orang tuanya, Yes. mendengar apa yang diucapkan mereka, kemudian direnungkan sama dia. Kalau orang tuanya berebut terus, berkelahi terus, dia diam. Dia merenungkan. Nah, renungan itulah masuk ke dalam hatinya, dia menjadi karakternya dia. Iya. Jadi karakternya dia itu adalah dua pihak, orang tuanya itu masuk jadi karakternya dia. Ya. Oleh sebab itu firman mengatakan, Yesus mengatakan sendiri ya, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus kembali menjadi anak-anak. Mengapa kedua contoh ini diberikan? Artinya kita belajarlah seperti anak-anak. Kita setelah melihat, mendengar, kita renungkan. Makanya dikatakan di Mazmur, baik siang baik malam. Artinya terus menerus. Jadi kalau kita hanya sekali saja, nggak cukup. Betul. Ya, saya lebih masuk lagi. Kalau dosen saya tadi mengatakan begitu, kalau pelajaran agama hanya jadi pelajaran saja, seperti yang tadi Bapak sampaikan, maka itu yang dikatakan coklat politik. Banyak segala macam kegiatan-kegiatan Kristiani, tapi itu hanya kegiatan. Semua materinya diarahkan ke Alkitab, semuanya. Tapi hanya sampai di situ. Nah, sekarang aja ya. gimana ya Pak Taking, supaya secara real ini bisa mewarnai kehidupan sekolah dan itu menjadi sebuah not just poster in the world, but a pulse. Mungkin ya kalau menurut saya ini, yang saya amati itu seperti ini. Kita itu terlalu one way dalam khotbah, pendetanya bicara satu arah. Ya, satu arah. Ya. Dalam persekutuan juga demikian, satu arah. Jarang kita duduk di sini membahas apa yang dikatakan itu. Pengalaman apa? Tentang apa yang diajarkan. Nah, kalau kita sharing pengalaman-pengalaman itu akan menjadi satu jalan keluar untuk merubah diri. Saya mendengar Pak Hakim ceritanya, saya seharusnya seperti itu. Jadi sharing ini penting. Jauh lebih penting daripada kamu hanya mendengar di meja terus buyar. Itu interaksinya itu ya. Dan itu yang mungkin disebut engage. Jadi orang itu betul-betul terlibat dalam proses, bukan hanya pendengar. Gitu ya, betul. Karena dalam kita bersharing, kita bebas bicara. Nggak merasa malu, nggak merasa takut. Kita ceritanya apa pengalaman saya yang terjadi. Orang mendengar, seperti ini. Saya juga bisa belajar. Tidak takut salah juga. Karena namanya belajar. Belajar. Nah, ini yang kekurangan di dalam sepertinya itu lupan. Maupun di dalam persekutuan yang kita adakan seharusnya seperti itu. Kita memberikan satu jalan, artinya ilmunya. Seperti Tuhan kata, kamu tidak boleh makan. Kamu makan, kamu mati. Tapi tidak boleh ditanggapi. Tidak boleh ditanggapi loh. Jadi sekarang bagaimana kita sharing menghadapi Betul. kan tentu terjadi kesulitan. Pasti. Nah, kalau kita sharing, kita terbuka, gini loh, begitu loh. Nah, itu memaknai. Betul. Tapi persoalannya juga begini ya, guru itu seringkali mengeluh nggak ada waktunya. Nah, gitu kan. Menurut saya, problematika yang dihadapi oleh guru saat ini dengan segala padatnya kurikulum, kita tidak berani untuk memilah, membantu murid untuk melihat ini loh core understanding-nya. Sebetulnya ini intinya itu ini. Itu yang desired results-nya ya. Lalu yang lain itu important to know, important to do. Sisanya itu oke kalau kamu tahu, worth to know gitu. Nah, karena tidak dipilah-pilah, akibatnya murid juga overwhelmed ya. Terlalu banyak. Karena tidak terbiasa melihat mana yang ini inti, yang paling penting itu apa. Ya kalau saya tarik pengalaman ya dari ibu saya yang hanya lulusan SMP, itu setara SMP ya, Milo itu kan zaman Belanda ya.
kenapa kok bisa ngajari saya yang SMP pada waktu itu? Ya macam-macam, ilmu ukur dan sebagainya, karena intinya dia pegang, tahu gitu, dan itu yang bisa dikembangkan kan. Sedangkan kalau kita maunya memberi the whole package, ya akhirnya jadi lapisan coklat itu, coklat coating saja. hanya begitu, karena intinya Dan merasa ini sudah cukup. tampak coklat. Wow. Gitu. Ya, Itu nampaknya. keberanian untuk menentukan itu, dan guru memang harus dibekali, Iya. ya kan, Secara sengaja. sengaja. Jadi ini Dan continue Iya. kalau mau bertanya. betul. Ini nggak bisa Hanya sesaat. nggak Nah, bisa. tapi itu akan menjadi sebuah habit. Ya, Menjadi- mungkin topik Betul. itu diulangi berulang supaya Iya. menjadi satu kebiasaan. Kalau diberikan semua Iya. 2 minggu setelah ujian juga lupa kan? Iya. Kita juga mengalami itu. Betul. Apalagi sekarang Pak dikejar terus Iya. menyelesaikan kurikulumnya. Iya. Apa yang diperoleh? Bagaimana dia belajar? Akhirnya lupa. Betul. Nggak Betul. tahu apa yang dipelajari. Ya. Iya. Ini kemarin saya sempat ngobrol dengan sahabat saya, Suster Teti. Dia mengatakan, saya bilangnya kasih saya masukan untuk pembicaraan ini, Pak. Beliau beri satu, Bu, saya titip. Sempatkah pimpinannya mendengarkan apa yang dikeluhkan, apa yang dihadapi oleh para orang-orang pelaku pendidikan di bawah? Iya. Ini seperti yang tadi Bapak katakan. Harus ada waktu untuk mengungkapkan, mendengarkan. Tidak top down ya, Pak? Ya betul. Betul ya? Kalau tidak betul. Kemarin perintah terus yang bawa kan jadi gelisah. Iya, betul, Nggak bisa. setuju. Ya, harus begitu. Iya. Ya. 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 Jadi kembali lagi untuk bagaimana bisa mengatasi itu, saya bisa mencatat buah roh ke-9, yang 9 buah roh Iya. ya. Ya. Galatia 5:22. Dua-dua. Dari 9 buah roh ini, buah yang terakhir itu penguasaan. Penguasaan diri. Kalau tanpa penguasaan diri, yang roh 8, buah 8 itu nggak bisa keluar. Ya. Coba Bapak teliti ya. Jadi artinya apa? Yang terdalam, fondasi yang paling kuat itu harus dibangun. Kalau penguasaan diri tidak ada, rusak, semua rusak. Jadi yang menonjol apa? Akunya. Saya punya pola, ide saya. Memaksakan orang harus mengikuti pendapatnya dia. Ini rusak akunya. Karena orang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyatukan begitu banyak orang. Kecuali kita tahu visi kita, tujuannya kita apa. Kalau visi itu yang menyatukan kita semua. Kemudian kita harus menguasai diri kita. Jangan terlalu memaksakan orang untuk mengikuti kemauan. Karena penguasaan diri ini kalau tidak ada, manusia itu selalu mau super. Mau pendapat saya didengar. Jadi kalau ini tidak disatukan dengan cara ini, apa yang dikatakan firman seperti itu, kita gagal. Ya. Itu firman yang mengajarkan kita seperti itu. Iya. Betul. Iya. Dan itu yang dikatakan Rasul Paulus ya. Iya, Rasul Paulus. Menawan segala pikiran Oh, kepada Kristus gitu iya, kan. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang Paulus saja bisa begitu kadang-kadang bisa gagal. Ya. Sehingga dia bilang, apa yang harus saya perbuat? Terus di belakangnya selain saya dengan Kristus Yesus. Itu Ya. satu-satunya yang bisa membuka dia jalan keluar. Betul. Paulus kurang pintar apa? Itu ahli hukum Taurat dia. Ya. Dan dia apapun dia bisa. Dia paham semua. Ya. Ya, Itu yang ya, dikatakan Rasul Paulus di 2 Korintus 10 ya. Iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itu yang Pak Kumala katakan. Iya. Itu harus jadi Bukan. basic. Apakah itu dianggap ilmu Ya. atau untuk satu pembinaan rohani? Itu- Karena kita membedakannya. Itu harus jadi karakteristik. Ya. Ya. Nah, untuk tertanam di dalam hati kita itu yang penting. Ya. Kalau tidak,
Iya. Ya, saya masuk lebih dalam ke realita yang berikutnya ini, Pak. Tadi itu ya, menawan diri, menaklukkan dalam Kristus. Nah, sekarang kita lihat kondisi pendidikan kita ini di tengah globalisasi dan digitalisasi. Iya. Bagaimana pendidikan Kristen? Saya melihat nih teman-teman saya di beberapa sekolah ini. Wah, ini sudah jangan itu dulu lah. Belum lah, kita ini harus Christ centered. Tidak ke sana dulu, ya. Harus sampai nilai-nilai ini tidak boleh hilang. Itu ada liberalisme dan sebagainya. Nah, gimana Pak Takin ini kita sebagai pendidik, pelaku pendidikan ini bisa merangkul ketika dalam kondisi tidak bisa dihindarkan saat ini AI, robot. Gimana Pak? Ya, menurut saya begini ya, dalam zaman sekarang ini digitalisasi atau apalagi sekarang perkembangannya AI itu tinggi ya, itu mempengaruhi pemikiran, pola pikir anak-anak muda sekarang. Ya, harus diakui itu. Dan celakanya, saya bilang celaka. Ini menurut saya kalau nggak diperhatikan, perkembangan agama Kristen akan dijauhi. Salah satu contoh di dunia barat. Gitu ancaman ya, Pak? Ya, gereja-gereja sudah kosong, orang-orang pada melarikan diri. Mereka apa itu gereja? Itu satu. Yang kedua, orang tua juga nggak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Zaman dulu kalau orang tua kita mendidik kita begitu keras, kita apa yang dikatakan orang tua, yes, harus kita taati. Ya. Zaman sekarang enggak. Anak-anak kalau nakal ini, iya. kalau sudah diberi, dia duduk di sana tenang, nggak mengganggu. Betul. Terus apa yang dikerjakan orang tuanya? Main sendiri, main game sendiri, main chatting sendiri. Cara pendidikan seperti demikian itu bukan memperbaiki karakter anak, malah merusak karakter anak. Nah, kembali lagi saya katakan yang pada awal itu, bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan itu di dalam hati dan apa itu, bukan di dalam otak kita. Kalau kita dibekali itu, kita akan kuat menghadapi cobaan. Ini yang saya alami dari dulu sejak kecil ya. Karena saya berkumpul hidup di dalam keluarga teman-teman yang hadir. Jadi masalah firman Tuhan itu kita coba mempraktekkan. Nah, itu yang menarik. Makanya saya katakan sampai sekarang saya itu lebih cocok dikatakan praktisi. Saya nggak terlalu hafal Alkitab di mana, tapi saya tahu apa yang diajarkan firman yang tetap benar di dalam saya. Ada pengaruh apa sensitif saya. Tuhan sudah kasih tahu tentang Nah, kesensitifan ini yang harus kita bangun. Apa yang diperingatkan Tuhan di sana, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam Alkitab, hukum-hukum Taurat yang ditetapkan di dalam Alkitab, itu harus kita rasakan. Supaya tingkat kesensitifan kita terhadap dosa, kepekaan itu bisa meningkat. Jadi kalau itu sudah terbangun globalisasi, di sini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa menghadapi itu yang menarik di situ. Pak Pemala mengatakan kepekaan. Dan kepekaan itu artinya bisa membuat spiritualitas kita itu relevan dengan zamannya. Arti peka itu kan peka terhadap semua perkembangan. Bisa mengkaitkan dengan konteks kapanpun ya. Saya bisa tegaskan. Begitu kita bisa ada kepekaan itu, dapat menguasai diri kita. Waduh, hati enjoy. Bukan tertekan, tapi enjoy. Delightful in Christ. Jadi ini adalah satu ukuran bahwa kita melakukan sesuatu tindakan itu benar atau tidak. Gitu ya Pak. Iya. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita, enjoy Pak. Oke. Dan ini yang saya rasakan. Karena saya bilang saya lebih cocok mempraktekkan daripada belajar apa. Iya. Mengalaminya. Mengalaminya itu. Yang saya kira itu mulai dari pengurus sampai ke garis depan. Iya. Kalau kita bisa menjalankan itu, semua akhirnya self controlnya kita kan sudah bagus. Betul. Segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, jalankan, enjoy.
Ya, seperti sebuah keluarga bahwa dia akhirnya melihat pada orang tuanya. Ya, betul. Ya, begitu ya. Ya, setuju. Baik, baik, baik. Nah, ini sekarang saya ingin Pak Takim dan Pak Komala ini bisa melihat peluang-peluang ke depan ya, karena kita akan menyongsong Indonesia emas gitu ya, Iya. dengan satu semangat. Kira-kira porsi atau ini ya, pendidikan Kristen ini bisa masuk, bisa leading. Nah, itu di hal apa? Ya, Pak Komala melihatnya bagaimana? Contoh kehidupan. Contoh itu. Nggak ada jalan Itu lain. yang disebut saksi kehidupan. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai pendidik ya, Ya. kalau kita tidak memberikan satu contoh kehidupan yang baik, apa yang mau diajarkan kepada anak kita? Keteladanan. Ya, keteladanan. Itu yang legacy kita pada Betul. generasi berikutnya ya. Ya. Jadi kembali lagi saya katakan, benahilah pemimpin-pemimpin yang berlatas. Ah, Guru. leadership ya Pak? Ya, leadership. Leadership. Tidak leadership saja, guru yang mengajar, karyawan yang ada di kantor dan lain Semua. itu semua harus dibenahi itu. Kalau ini dibenahi baik, anak di bawah itu mudah melihat, wah enjoy dia. Guru saya itu Sehati sepikir gitu Iya, ya. sehati sepikir. Masih mungkinkah pendidikan Kristen dengan itu tadi ya, menata leadershipnya, struktur organisasinya, mungkinkah ada peluang untuk leading? Ini loh, kalau pendidikan Kristen ini punya kekhasan di sini. Ya, menurut saya pendidikan Kristen tidak boleh steril ya. Hanya pendidikan selesai. Tapi kontribusinya untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini, untuk tubuh Kristus juga itu apa? Karena kalau menghasilkan anak yang ya dia bisa berprofesi ini itu, tapi vakum dalam kontribusi, menurut saya kok gagal ya. Pak? Iya. Ya, tapi Kalau- dimulai dari mana? Saya ingin yang sesuatu yang sangat mudah. Contoh misalnya, anak-anak sekarang ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua, bukan mau gila hormat loh ya, Iya. tapi coba menyapa, ya selamat pagi, katakanlah keluar masuk lift aja ya. Terima kasih. Apakah kalau lihat ini di sekolah, Iya, di sekolah kebetulan sekolahnya ada lift gitu ya. Contoh, ketika ada tamu di situ, apakah mereka itu Iya. tidak keluar dulu, tapi coba silahkan. Ya. Misalnya begitu ya, menyapa itu dimulai dari situ loh. Karena kalau tidak, bagaimana berkontribusi kalau empatinya nggak keluar? Iya. Itu belum apa-apa loh, itu cuma memberi sapaan saja sebetulnya kan. Tapi harus keluar dari hati, bukan karena disuruh. Iya, Gitu. bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Itu as simple as that. Iya, iya, iya. Jadi di situ peran pendidikan karakter. Iya, Iya. betul. Harus nampak. Betul, harus nampak. Diaplikasikan, ya. Iya. Apa yang diajarkan yang kita Iya. aplikasikan. Termasuk Jangan diterima kalau- sebagai pengetahuan ya, Betul. habis selesai. Iya. Termasuk Tingkat kalau ujian, Iya. ya toh, tidak diawasi, Iya. juga tetap integritasnya dijaga. Misalnya begitu kan? Sampai ke situ ya. Iya, Baru tuh kelihatan itu kalau pendidikan karakternya berhasil. itu penting sekali. Iya. Jadi Iya. komitmen Iya. dari pengelola sekolah, leadership-nya itu harus betul-betul kuat. Betul. Komitmen itu harus dipegang. Iya. Iya. Jadi kalau komitmen ini tidak dipegang, apa bedanya kita dengan sekolah yang lain? Iya. Tidak ada bedanya. Iya. Lebih baik sekolah aja. Betul. Betul. Iya. Bebas tampaknya ya. bebas. Kalau kita mau menandang satu nama Kristen di dalam, ya Pasti kita harus ada. belajar apa yang diajarkan. Iya. Itu sebetulnya Setuju. nilai-nilai plus yang harus kita. Ya, dan dengan itulah pendidikan Kristen bisa menunjukkan satu identitas untuk bisa merangkul semua pihak ya, Pak. Oh iya, betul, betul. Iya kan? Kita menjadi contoh nih loh, kalau di pendidikan Kristen ya, selain pendidikannya, leadership-nya, Ya. tapi dia siap untuk diutus keluar ke berbagai. Sayangnya yaitu sekarang orang memilih orang untuk duduk di dalam sebagai pengelola, pengurus atau leadership-nya itu asal-asal.
Itu yang problem, yang bagus. Yang kedua, pembinaan memang nggak ada. Nah itu tadi. Siapa yang membina? Ya. Harusnya Betul. gereja. Ini nggak ada. Putus ya, sekolah dan gereja putus ya Pak ya. Sehingga orang yang dipilih itu asal dia mau aja ya masuk. Komitmennya nggak ada. Syukur mau, Pak. Ya syukur mau. Ya syukur kalau mau. Sudah masuk menyesal ya. Wah kok jadi banyak musuh gitu ya. Harus mau belajar. Harus mau belajar. Ya. Ya. Iya. Baiklah itu ini ya. Jadi tips-tips yang sangat tidak mudah dilakukan. Tapi itu yang mendasar. Betul. Bagaimana? Nah, sebagai bagian terakhir karena saya pengennya ngobrol terus ini Pak. Tapi saya ingin Pak Kom bisa berbagi kepada para guru gembira. Bagaimana di kondisi sekarang ini bisa bertahan seperti tadi ya, berpikir dengan pola pikir Kristus, tapi tetap bisa menjadi garam dan terang di tengah segala hambatan yang seperti ini. Silakan. Sudah menjadi apa yang katakan awal ya. Kalau dasar itu sendiri tidak kuat, mudah digoyah. Ya. Saya kira sulit untuk bisa mendidik agama atau kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan di dalam pendidikan agama. Jadi ini harus dipegang betul-betul oleh atasan, ya, yang bisa mempengaruhi siswa, mempengaruhi koleganya. Tanpa ada kekuatan ini, kita itu laku. Itu sangat laku. Kalau kita bisa baca di Mazmur 1:1-4, ya, di situ menggambarkan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita itu bisa bersandar kepada Tuhan dengan kuat atau tidak, atau kita bergaul dengan dunia ini. Tanpa yang diputuskan di dalam firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, kita tidak mau taat, tidak mau menerima. Menurut saya lebih baik sekuler aja lah sekaligus. Bentuk sekolah yang jauh lebih baik. Di industri aja ya. Itu ya Pak ya. Karena nggak ada hasilnya. Itu ya. Kecuali individu-individu yang terpanggil mempunyai latar belakang pendidikan Kristennya yang kuat, itu yang bisa. Tapi berapa banyak? Ya. Jadi artinya dengan kepemimpinan yang seperti itu, mestinya dampaknya itu akan terlihat. Akhirnya apa yang kita pegang divisi utama di dalam setiap anggaran dasar maupun keamanan agung itu bisa tercapai. Bisa dibuktikan, masyarakat bisa melihat dan mengujinya. Saya ingat ya, sekolah Kalam Kudus dulu yang kemana. Mereka yang lulusan SMA itu yang masuk ke saat untuk belajar di panggilan menjadi hamba Tuhan itu jumlahnya besar sekali. Tiap tahun itu puluhan orang. Tapi kalau saya tanya sekarang sekolah Kristen kita di sini berapa orang yang terpanggil kerja itu? Dan sekarang bukan hanya hamba Tuhan untuk melayani di jemaat ya, tapi juga di sekolah-sekolah juga ya, sebagai guru Kristen gitu kan. Sama tambah sedikit itu beda jauh. Karena itu juga perubahan digitalisasi. Betul. Betul. Ya. Kalau Pak Takin dengan ini yayasan terampil ya. Ini kalau ini dengan tadi filosofi dan pola pikir Kristus. Tapi kalau dari Bapak, ini kan harus ada dengan secara intentional, disengaja dilakukan. Gitu. Ya kira dari Pak Hakim apa ya? Ya sebagai penutup barangkali kita perlu sepakat setiap pelaku pendidikan ya itu perlu punya komunitas. Karena kalau tidak ada komunitas, we are lonely, Pak. Sangat mudah goyah. Tapi kalau ada komunitas, kita saling menguatkan. Saya rindu misalnya pengurus-pengurus ya, leaders itu punya komunitas. School leaders punya komunitas, guru-guru punya komunitas. Tapi saya nggak ngomong organisasi profesi loh ya. Ini komunitas yang sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman dan juga mendalami panggilan dan profesinya dengan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi bukan hanya
dapat penataran mengajar matematika lebih baik, tapi juga memberikan makna matematika itu seperti apa, apa betul. kan? dalam kerangka. Pada setiap pelajaran di sekolah itu bisa dimaksudkan pengajaran-pengajaran tentang Betul. roh. Tapi itu butuh komunitas menurut saya ya. Tidak cukup pusat pelatihan saja, Ya. harus ada komunitas. Komunitas ini harus sering berbagi Iya, dari betul. pengalaman masing-masing. Saya- Bagaimana saya berjalan dengan Kristus, bersama Kristus, apa yang saya alami, gitu, Iya. kita berbagi, saling menguatkan. Ya. Jadi kita maknai Hari Guru itu mestinya lahir komunitas-komunitas yang Komunitas. kuat ya, Ya. saling menopang. Jangan one way service. Iya. One way Karena tantangannya berat sekali, Betul. semakin luar biasa dengan ada AI, ada macam-macam. Iya. Bagaimana? Iya. Ya. Iya. Ya. Baiklah, terima kasih Pak Takim, Pak Terima Kong. kasih, sama-sama. Sungguh sangat memberkati. Guru gembira. Semoga percakapan ini menggugah kita. Kita kira di bagian mana nih kita tersentak dan kita ingin saya mau melakukannya, ya. Maka masih diingat bahwa guru gembira ini adalah untuk merayakan kegembiraan. Gembira di dalam mengimplementasikan 9 buah roh yang akan membentuk pola pikir kita. Dan yang kedua, kita juga terus akan bangga menjadi pendidik sepanjang hayat. Pendidik yang Tuhan panggil untuk menjadi garam dan terang. Terwujud di dalam pola hidup kita dan pola hidup para siswa kita. Dan yang terakhir, tadi Pak Takim menyampaikan, ayo kita bangun komunitas, tidak berhenti belajar, tapi kita terus saling mengasah, saling mendengarkan, mendengar Kristus, mendengar suara dari anak-anak kita dan kolega kita. Dan itu membawa kita untuk menyenangkan hatinya. Baik, selamat Hari Guru Nasional. Semoga pendidikan Indonesia lebih baik. Salam.